Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Lutfa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Baik, saya akan share materi. Nah, salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah keterampilan menjelaskan. Nah, pertama kita harus paham dulu apa itu keterampilan menjelaskan. Secara etimologis, kata menjelaskan bermakna membuat sesuatu menjadi jelas. Jadi, ketika siswa berada dalam kondisi yang belum paham akan materi, maka dengan menjelaskan, guru bisa membuat siswa menjadi paham. Kemudian menurut Raffles Kosasih, menjelaskan berarti mengorganisasikan isi pelajaran dalam urutan yang terencana sehingga dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Lebih lanjut, ia mengatakan penjelasan adalah penyajian informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematik yang bertujuan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat atau antara yang diketahui dengan yang belum diketahui. Nah, tujuannya apa keterampilan menjelaskan ini? Yang pertama, untuk membimbing siswa memahami dengan jelas terhadap sesuatu yang dipelajari. Yang kedua, untuk membimbing siswa memahami konsep, hukum, dalil, dan unsur-unsur yang terkait dengan sesuatu dan dijelaskan secara objektif dan bernalar. Yang ketiga, untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah melalui penerapan cara berpikir secara kritis, analitis, logis, dan sistematis. Yang keempat, untuk membantu memenuhi rasa ingin tahu siswa atau curiosity terhadap sesuatu permasalahan yang dipelajari atau dihadapi. Yang kelima, untuk mendapatkan balikan dari siswa tentang pemahamannya terhadap sesuatu yang dijelaskan. Nah, kemudian manfaat dari keterampilan menjelaskan, yang pertama adalah meningkatkan efektivitas penjelasan atau pembicaraan yang dilakukan sehingga guru dapat memilih bentuk dan jenis penjelasan yang dapat memperjelas permasalahan dan memiliki makna bagi pembelajaran. Yang kedua, memproyeksikan tingkat pemahaman yang telah dimiliki siswa melalui penjelasan yang telah dilakukan. Yang ketiga, memfasilitasi siswa memanfaatkan sumber pembelajaran secara luas dan bervariasi. Yang keempat, memecahkan kekurangan sumber pembelajaran yang dimiliki siswa. Kemudian, unsur-unsur dari keterampilan menjelaskan. Yang pertama adalah merencanakan pesan atau materi yang akan dijelaskan. Jadi sebelum seorang guru memberikan penjelasan materi kepada siswa, maka terlebih dahulu guru tersebut harus merencanakan terkait dengan pesan, topik, atau tema apa yang akan dijelaskan. Kemudian berikutnya merencanakan saluran, alat, atau media yang akan digunakan. Misalkan dengan menggunakan media PowerPoint atau menggunakan media video dan menggunakan media-media yang lain yang bertujuan supaya siswa bisa menjadi paham akan materi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis karakteristik siswa. Ya, dengan menganalisis karakteristik siswa tersebut, kita bisa menyesuaikan terkait dengan penjelasan materi apa yang akan kita berikan ke siswa. Kemudian dengan menganalisis karakteristik siswa tersebut, kita juga bisa menentukan kira-kira media apa yang cocok untuk bisa membantu memfasilitasi dalam kita memberikan penjelasan ke siswa. Nah, berikutnya, dalam keterampilan melaksanakan penjelasan ini, maka prinsip-prinsip yang harus dijunjung adalah yang pertama prinsip kejelasan.
Yang kedua adalah contoh dan ilustrasi. Jadi dalam menjelaskan, untuk bisa penjelasan itu menjadi lebih terasa lebih nyata dan tidak abstrak, kita bisa memberikan contoh-contoh terkait dengan fenomena-fenomena tertentu atau kita bantu melalui ilustrasi. Kemudian kita berikan penekanan ya. Jadi pada hal-hal tertentu yang menjadi perlu ditekankan agar siswa lebih memahami dalam hal-hal tertentu, maka kita berikan penekanan pada hal-hal tertentu tersebut. Kemudian pemberian balikan. Ya, ini diperlukan supaya kita tahu apakah siswa tersebut dapat menyerap materi yang kita jelaskan. Nah, berikutnya prinsip keterampilan menjelaskan. Yang pertama adalah keterkaitan dengan tujuan atau kompetensi. Yang kedua, relevan antara penjelasan dengan materi dan karakteristik siswa. Yang ketiga, kebermaknaan. Dan yang keempat, dinamis. Demikian penjelasan dari saya terkait dengan keterampilan menjelaskan yang harus dikuasai oleh para guru. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.